Yogyakarta sebagai salah satu kota pariwisata di Indonesia yang kaya akan beragam wisata di dalamnya, memiliki fokus dalam daya tarik wisata seperti wisata alam, wisata budaya, atau wisata heritage. Namun, masih ditemukannya fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun, yaitu kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak dapat menyebabkan long of stay wisatawan di Yogyakarta meningkat. Dinas Pariwisata DIY mengklaim bahwa penyebab minimnya lama tinggal wisatawan di Yogyakarta adalah karena kondisi wilayah yang tergolong kecil menyebabkan sejumlah destinasi wisata dari satu ke daerah lain tergolong dekat. Akibatnya, wisatawan dapat menjangkau dalam waktu sehari dan memilih tinggal hanya sehari atau menginap semalam, kemudian meninggalkan wilayah Yogyakarta. Mungkin Yogyakarta ini termasuk kecil ya, tinggal rata-rata 1 sampai dengan 2 hari rata-ratanya. Mungkin bisa dimaklumi karena yang pertama, Jogja ini kan wilayahnya kecil ya. Satu provinsi di DIY itu mungkin satu kabupaten di tempat lain ya. Luar Jawa atau di ini itu Jogja ini kan luasnya 3.500 km. Bentuknya 4 juta, setengah juta. Karena akses yang lancar, yang bagus, terus destinasi wisata di Jogja yang terhitung dekat ya. Kita dari Banten ke Sleman, Sleman ke kota, itu dalam satu hari kita bisa menjelajahi bahkan 5 kabupaten sekaligus bisa. Dan ini juga kita hubungkan dengan karakteristik wisatawan Nusantara ya terlebih. Wisatawan Nusantara itu kan cenderung mengunjungi banyak tempat dalam satu kali kunjungan. Yang penting dia mengunjungi banyak tempat, satu kali kunjungan itu kepentingan dia di sana itu hanya singgah, foto-foto, tidak lagi satu tempat tidak lagi. Jadi mungkin satu hari dia bisa mengunjungi antara 3 sampai dengan 5 destinasi wisata. Mungkin berbeda dengan karakteristik wisatawan mancanegara. Mereka itu merasakan experience, merasakan pengalaman yang berbeda. Makanya mereka mengunjungi destinasi wisata, tapi juga misalnya belajar membuat batik, belajar membuat keris, bangkul. Ke desa-desa wisata mereka juga ikut aktivitas masyarakat situ seperti membaca sawah, menanam padi dan lain-lain. Wisatawan kita kan masih cenderung untuk sightseeing ya. Jadi what to see-nya, what to do-nya itu yang belum. Di dinas pariwisata ini indikator kinerjanya itu ada 3. Artinya bahwa Dispar ini dikatakan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik itu kalau ada indikator kinerja. 3 indikator kinerja ini bisa itu dilaksanakan sesuai dengan target. Yang pertama jumlah wisatawan, loss atau lama tinggal, length of stay, dan yang ketiga itu belanja wisatawan. Jadi kalau mau bilang tanggung jawab siapa, berarti ini menjadi tanggung jawab di Dinas Samursi Kepariwisataan, dalam hal ini pariwisata. Kan tentu saja dalam masyarakat ini kan Dispar tidak bisa berdiri sendiri ya. Saat ini, yang menjadi daya tarik nilai ketertarikan kuat adalah atraksi yang ditawarkan berupa perpaduan antara keunikan budaya dan konservasi natural. Bentuk atraksi yang dimiliki Yogyakarta dapat dibagi menjadi daya tarik alam, bangunan dan benda bersejarah, tradisi dan budaya lokal, serta bentuk atraksi lainnya. Namun di sisi lain, objek daya tarik wisata Yogyakarta belum memiliki hubungan keterkaitan yang kuat karena banyaknya kemiripan atraksi antara objek wisata satu dengan yang lainnya. Hal tersebut juga didukung oleh promosi atau paket wisata yang hanya terjadi pada objek yang berdekatan. Sehingga, upaya promosi masih kurang mencakup seluruh objek di daerah Yogyakarta. Pariwisata Provinsi DIY perlu adanya perluasan pasar dan inovasi dalam mempromosikan pariwisata Yogyakarta untuk meningkatkan long of stay wisatawan dan terus menaikkan jumlah kunjungan wisatawan. Tapi kami itu tadi, kalau kami sekarang bukan mengejar quantity tapi lebih ke quality tourismnya tadi Mbak. Nah, apalagi setelah pasca pandemi ini
memang sekarang ada beberapa perbaikan dari misalnya kami dorong sih beberapa teman-teman pelaku industri pariwisata, gimana sih teman-teman menjual paket yang memang ini loh yang akan menjual experience bagi wisatawan. Jadi tidak hanya sekedar orang datang piknik udah selesai pulang, tapi gimana mereka ditawarkan di situ ada experience. Kami pun ya senang Mbak kalau Solo rame, itu juga otomatis nanti akan juga ikut rame. Karena apa ya, memang dengan keterhubungannya kayak tadi dengan KRL kemarin juga pas libur lebaran itu kan rame terus tuh, KRL juga istilahnya membludak. Dan juga sekarang apalagi akses tol juga akan dibangun di Jogja Solo juga mungkin akan terhubung secara kilat. Cuman yang kami khawatirkan sebenarnya loss-nya, length of stay-nya orang yang berkunjung ke Jogja ini otomatis dengan kemudahan akses tentu saja lama tinggal ini justru merosot. Karena apa? Ya mungkin dalam sehari orang misalnya bisa saja keliling Jogja, semua Jogja udah dikelilingi, ya wes lah aku habis itu mau ke Surabaya, mau ke Banyuwangi atau kemana. Karena apa? Dengan kemudahan aksesnya orang akan mudah dengan secara singkat berpindah tempat, satu tempat ke tempat lain gitu Mbak. Kami juga mendorong nih teman-teman pelaku industri pariwisata untuk berkreasi, membuat paket-paket wisata yang memang bisa mendorong wisatawan meningkatkan spending money-nya di Jogja, membantu perekonomian masyarakat di DIY juga, karena ada perputaran uang kan di situ. Karena memang faktor mendukung ataupun PAD DIY sendiri kan dari sektor pendidikan dan pariwisata. Saat ini, tempat penginapan seperti homestay masih didominasi oleh wisatawan Nusantara. Berbeda dengan tempat penginapan seperti hotel berbintang yang sudah mulai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Menyiapkan akomodasi terbaik adalah kunci penting dalam menyumbang lama tinggal wisatawan. Meningkatkan length of stay Yogyakarta sebagai kota wisata tidak akan maksimal jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak dan kerjasama dari berbagai instansi. Tentu, pemerintah Yogyakarta memiliki peraturan tersendiri terkait otoritas pengelolaannya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang nggak bisa cuma pariwisata, dia juga harus ada namanya masuk unsur-unsur budaya seperti pelestarian, perlindungan, kayak gitu. Jadi nggak cuma kalau dia di dinas pariwisata sifatnya hanya dieksploitasi kan, tapi kalau dia di dinas kemudian ada unsur menjaganya, itu yang kita jual gitu loh. Kenapa akhirnya pindah ke menjadi budaya di dinas kebudayaan, kita melihatnya konservasi, nggak cuma dieksploitasi terus gitu loh. Hal tersebut menjadi kewajiban instansi pemerintah bidang pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam rangka pencapaian tata kelola kepariwisataan yang baik. Ada sih beberapa, cuma yang terakhir saya terima itu protesnya soal pedagang liar yang masih dagang itu asongan. Ya. Itu pernah ada pengunjung datang ke sini, benar-benar datang ke sini cuma buat protes karena jalannya itu ketutup sama si penjual sate itu, dan dia mau lewat udah dibilang kan kalau nggak boleh jualan di situ, terus yang malah pedagangnya malah marah gitu. Jadi dia benar-benar datang sini cuma buat protes masalah itu aja. Dulu itu saya pernah nerima ini juga protes bapak-bapak juga itu masalah pengamen. Dia nggak mau ngasih, kayak udah nggak gitu kan, tapi dia malah dikata-katain nggak ngasih, terus dia langsung protes ke sini. Saya kira ya kalau dikatakan kurang ya masih kurang. Untuk fasilitas umum mungkin toilet kalau saya jalan dari sana ke sini belum saya temukan. Jadi itu memang perlu ditambah fasilitas kayak gitu. Saat ini kami sedang berada di salah satu tempat destinasi wisata yang berada di Gunung Kidul, salah satunya adalah Pantai Drini. Jadi Pantai Drini ini banyak dipilih oleh wisatawan dari lokal yang mengunjungi dari
adanya beberapa pantai di Gunung Kidul. Namun dari pengamatan kami di tempat di Pantai Drini ini masih kurang wisatawan dari mancanegara. Jadi masih didominasi oleh wisatawan lokal. Karena secara akomodasi juga untuk memasuki wilayah ke Pantai Drini ini masih cukup kurang memadai dari segi parkir dan segi arah masuk ke Pantai Drini ini. Dalam pengembangan pariwisata, terdapat pergeseran kecenderungan wisatawan terhadap dimensi alam seperti pantai. Namun, terdapat pula permasalahan berupa distribusi kunjungan wisatawan mancanegara masih belum merata antara di pusat dan di pinggir kota. Kalau kerjasama itu untuk agen, PL, sama biru ada, itu kan pelayanan kami, mempercepat, memperlancar komunikasi di antara wisata. Wisatawan mancanegara masih tergolong rendah. Masih banyak dari mereka yang belum mengetahui daerah wisata alam di Gunung Kidul. Akses kendaraan yang tidak terpenuhi menjadi salah satu faktor penghambat bagi wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, diperlukan integrasi untuk pemerataan kunjungan yang didasarkan pada preferensi wisatawan sebagai bentuk perencanaan kebutuhan pasar. Tantangan terbesar adalah kalau buat saya, bagaimana masing-masing kabupaten itu punya keunikan diri sendiri lah untuk ditawarkan, ya, punya keunikan untuk ditawarkan. Kota punya keunikannya yang misalnya dengan kampung batik atau apa gitu ya. Kemudian Sleman juga menawarkan something different, berbeda gitu ya. Update terakhir, pemerintah Sleman sedang menggait komunitas untuk kembali menghidupkan masyarakat kreatif gitu. Nah itu kira-kira itu mau dibangkitkan kembali sehingga nanti orang ada tempat untuk berkunjung. Nah itu bisa menjadi keunikan-keunikan. Selain keunikan yang lain yang sudah ada di Sleman seperti wisata Kaliurang. Jadi selain wisata alam, yuk kita kembangkan wisata yang berbasis ekonomi kreatif. Kemudian membuat tempat-tempat unik. Nah ini kan sifatnya sporadis. Mengapa tidak itu ditata, dimasukkan gitu ya ke dalam list tempat wisata atau destinasi kunjungan dan dijadikan sebagai bagian integral dari sebuah paket wisata di tingkat kabupaten dan provinsi misalnya. Itu kan lebih menarik juga. Nah, jadi pemodal sudah bersusah payah gitu ya, maka sudah seharusnya pada saat bersamaan pihak pemerintah membantu dengan mengintegrasikan destinasi wisata ini. Kita lebih baik kompetisi pada aspek tertentu iya. Tapi kan dengan adanya kereta misalnya Solo Jogja, Jogja Solo, maka sebenarnya kan itu membantu wisatawan yang ke Solo bisa ke Jogja, wisatawan Jogja silakan stay di Jogja, you dolanya ke Solo gitu. Wisatawan Solo silakan you stay di Jogja, mainnya ke Solo tetap gitu. Jadi sebenarnya karena Solo berbenah. Kalau Jogja, kita kan tidak melakukan sesuatu. Bisa ke Lindas selama-lama ini. Meskipun karakter kota Solo dan Jogja tetap berbeda. Jadi perlu waspada nih. Sebenarnya tempat wisata yang didirikan oleh pihak swasta itu juga ada. Nah ini yang kemudian perlu ditarik, perlu dimasukkan dalam agenda atau daftar tempat kunjungan wisata di Jogja sehingga kunjungan jadi bertambah, orang pilihannya jadi banyak dan konsekuensinya dia nggak bisa cuma sehari 2 hari stay di Jogja, harus extend, harapannya begitu. Maka dari itu, dibutuhkanlah inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan length of stay di daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah harus bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada agar dapat melakukan inovasi-inovasi tersebut.